Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, masih mengkaji rangkaian surah An-Nisa ayat 105 sampai dengan 109. Di Sabtu yang lalu kita sudah kaji ayat 105, sudah kita kaji 106, sudah kita kaji 107. Yang Allah SWT mengingatkan kepada kita semua untuk tidak menjadi orang yang berkhianat kepada Allah, untuk tidak menjadi orang yang membangkang, untuk tidak berdebat dengan orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Dan Allah memberikan peringatan, Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat, lagi orang-orang yang senantiasa berbuat dosa. Kemudian Allah juga mengingatkan kita untuk senantiasa meminta ampunan kepada Allah. Wastaghfirillah. Pagi hari ini kita akan selesaikan ayat 108 dan 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yardu minal qawli. Yastakhfuna, mereka merahasiakan, minan nasi, dari manusia, wala yastakhfuna, dan mereka tidak bisa merahasiakan, minallahi, dari Allah, wa huwa, dan Allah, ma'ahum, membersamai mereka. Id, ketika yubayyituna, mereka bermalam, ma la yardu, apa yang mereka tidak sukai, minal qawli, dari ucapan. Wa kana Allahu, dan adalah Allah, bima ya'maluna, terhadap apa yang mereka kerjakan, muhiton, maha meliputi. Di ayat ke-108 Allah SWT menerangkan tentang tanda-tanda orang yang suka berkhianat. Apa tandanya? Kata Allah, mereka merahasiakan sesuatu dari manusia. Artinya merahasiakan itu antara yang diucapkan dengan yang ada di dalam hati itu berbeda. Bukankah berkhianat ini merupakan puncak dari kemunafikan? Kan Rasulullah menyampaikan bahwa tanda orang munafik itu ada 3 nih. Iya, kata Rasulullah kan, ayatul munafiki salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba, apabila berkata dusta. Dusta itu berarti ucapan dan kenyataan berbeda, itu namanya dusta. Dusta itu ucapan dan pikiran berbeda, itu namanya dusta. Dusta itu ucapan dan hati itu berbeda, berarti dusta. Jadi dusta itu meliputi 3 aspek, Bapak Ibu. Yang bisa berdusta siapa? Lisan. Yang bisa berdusta adalah lisan. Hati tidak bisa. Pikiran juga tidak bisa, kenyataan juga tidak bisa. Maka Rasulullah SAW menempatkan tanda kemunafikan yang pertama adalah dusta. Rasulullah juga mengingatkan bahwa pintu masuk keburukan itu juga dusta. Kata Rasulullah, iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, fa innal fujuro yahdi ilan nari.
jauhi oleh kalian kedustaan. Karena kedustaan akan mengantarkan kepada keburukan. Orang kalau dusta pasti akan ingkar janji. Ngesuk mangkat ya, oh iya siap. Meyakinkan. Besoknya enggak. Oh, mungkin masih ada urusan. Ketemu lagi. Besok datang ya, iya, enggak datang lagi. Sekali, dua kali orang percaya, sekali, tiga kali orang percaya, lama-lama tidak percaya. Karena kemudian orang niteni, oh, dia tipenya orang yang tidak bisa dipegang omongannya. Bahasa Tagalog apa Pak? Umbrus. Kue bahasa Indonesia ini apa kue umbrus? Omong doang ya. Kalau kata orang kampung saya, cangkeme ora kena dicekel Bapak Ibu. Iya. Lambene enyoh menene. Kalau sudah ingkar janji, pasti khianat. Itu sudah satu rangkaian. Maka ciri orang yang berkhianat itu ingkar janji, berdusta. Sehingga kata Allah, mereka suka merahasiakan sesuatu dari orang lain. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa bahwa mereka tidak bisa merahasiakan dari Allah. Apa sebabnya? Wa huwa ma'ahum. Allah senantiasa membersamai manusia. Bahkan kalau kita kembali ingat surah Qaf Bapak Ibu ya. Surah Qaf ayatnya 16 ya. Surah Qaf itu surah nomor 50 Bapak Ibu. Ayat 16, 17, 18, 19, 20, 21. Walaqad dan sungguh-sungguh. Ini pakai double taukid agar hati kita bergetar. Kalau bahasa Tegalnya yakin sung ya Pak. Dan sungguh-sungguh khalaqna kami telah menciptakan al-insana manusia. Wa na'lamu dan kami mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsu. Apa yang dibisikkan dalam jiwanya. Ketika orang ingat dengan ayat ini, ketika orang ingat dengan Allah, maka dia tidak akan berkhianat, dia tidak akan ingkar janji, dia tidak akan berdusta. Sebab ketika orang ingat kepada Allah, dia akan sadar Allah tahu apa yang dibisikkan dalam jiwa. Kerenteknya hati kita itu Allah tahu. Sehingga kalau ada kerentek negatif harus segera ditekan. Yang kita pikirkan Allah juga tahu. Allah menyampaikan kepada para malaikat itu di suratul Baqarah ya. Kata Allah, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah sudah aku katakan, kata Allah, aku tahu gaibnya langit dan bumi. Bukankah sudah aku katakan, aku tahu apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ini sembunyikan pikiran, yang disembunyikan kerentegeng hati. Karena hati itu juga bisa berdosa, pikiran juga berdosa. Kapan pikiran berdosa? Ketika muncul su'udzon. Itu dosa. Allah menyampaikan di Al-Hujurat itu, inna ba'dad-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Prasangka yang bagaimana? Yang su'u. Yang buruk. Berarti ada yang tidak dosa, ada namanya husnu. Maka ada su'udzon, ada husnudzon. Hati ada dosanya, ada. Riya itu dosanya hati, sum'ah itu dosanya hati,
ujub itu dosanya hati, takabur itu dosanya hati, hasad itu dosanya hati, males itu dosanya hati, terpaksa itu juga dosanya hati. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau dari sifat males, sifat penakut, sifat terpaksa, sifat bakhil. Bakhil juga dosanya hati. Ini Allah tahu yang ada dalam hati kita. Kenapa? Allah menyampaikan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu, dan kami, kata Allah, aqrabu, lebih dekat, ilaihi, kepada manusia, min hablil warid, daripada urat lehernya. Kita semua punya urat leher, tapi Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Ini menjadi penjaga yang paling efektif. Jadi Bapak Ibu, ingat ayat ini sehingga kita tidak akan bermaksiat kepada Allah. Ayat 17 ya. Idh yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'idun. Ingatlah ketika keduanya membersamai di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Qa'idun, duduk. Siapa yang duduk sebelah kanan dan sebelah kiri? Ma yalfidu min qaulin, tidak ada satu ucapan pun yang luput, illa kecuali ladaihi, padanya raqibun atidun. Jadi raqibun atid oleh Allah disebut qaidun, duduk di sebelah kanan kiri kita. Kanan kiri kita dibersamai oleh raqib atid. Raqib itu secara harfiah artinya mengawasi. Atid itu secara harfiah artinya mencatat. Jadi Bapak Ibu jangan merasa kasih ngeruh. Ada CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala namanya Raqibun Atid. Ditambah dengan kepenguasaan Allah, Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami. Kalau kita ingat itu, dijamin Bapak Ibu tidak akan bermaksiat. Allah yang dileng nabai kan itu. Males, oh iya, Allahnya maha mendengar. Enggak. Makanya kenapa orang yang hafal Al-Asmaul Husna itu digaransi masuk surga? Dengan catatan Al-Asmaul Husnanya dijadikan sebagai aplikasi, dipraktekkan. Mau gibah nih, Anda jadi, kenapa? Allahnya maha mendengar. Mau pamer nih amalan, tidak jadi, karena apa? Allahnya maha melihat. Ngapain dipamerin pada manusia? Ini yang Allah ingatkan. Kapan Raqib Atid selesai membersamai kita? Wajaat sakratul mauti bil haq. Wajaat, dan telah datang sakratul mauti, sakaratul maut, proses kematian, bil haqqi, dengan benar. Jadi Raqib Atid membersamai kita Bapak Ibu sampai dengan sakaratul maut. Setelah sakaratul maut selesai tugasnya Raqib Atid. Karena kita akan dipindah tangankan ke malaikat pencabut nyawa. Diambil, dikemanakan? Dikembalikan kepada Allah. Surahnya Al-An'am ayat 61, 62. Jadi malaikat itu membersamai kita terus. Begitu kita meninggal, dibawa oleh malaikat. Wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu 'alaikum hafadah. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah Allah yang maha kuasa atas hamba-hambanya. Wa yursilu 'alaikum hafadah. Allah mengutus untuk kalian malaikat-malaikat penjaga depan dan belakang. Yang membersamai kita itu bukan 2 malaikat Bapak Ibu ya, tapi 4 malaikat. Raqib Atid tadi disebutkan di surat Qaf ayat 16, 17, 18. Kemudian depan belakang namanya malaikat hafadh. Malaikat hafadh tugasnya jaga nih Bapak Ibu. Ada shift siang, ada shift malam. Sebagaimana hadis sahih dalam Sahih Al-Bukhari,
pada kitab Mawaqitus Shalah pada bab keutamaan sholat asar dan sholat subuh. Jadi ini tadi pas kita lagi sholat, malaikat malam pulang menghadap Allah digantikan oleh malaikat siang. Yang di depan Bapak Ibu itu, di belakang Bapak Ibu malaikat siang. Jaga nih panjenengan sampai nanti waktu asar. Nanti waktu asar keduanya pulang menghadap Allah digantikan oleh malaikat malam. Terus sampai kata Allah, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna. Sampai nanti datang malaikat yang kelima yang akan mengambil ruh dan jiwa kita. Maka jangan pernah mengatakan kayung sepi ya dewekanlah dewekan Bapak Ibu. Kita tidak pernah sendirian. Ada malaikat yang membersamai kita. Kalau muncul pertanyaan, kok tidak kelihatan Pak? Kalau dibuat kelihatan Bapak Ibu tidak nyaman. Kalau malaikat dibuat kelihatan nih, duduk di pundaknya panjenengan, jenengan tidak nyaman. Mau mandi risih. Iya kan? Maka oleh Allah dibuat goib. Karena dibuat goib, maka menjadi ujian bagi hati kita. Ngandel apa orang? Yang ngandel akan selamat, yang tidak ngandel tidak akan selamat. Kayak kasus yang ramai kemarin, ketika ditemukan emas 74 ya. 74 kg, tidak ada yang ngaku. Itu kalau yakin dengan rokit atid, ya kadang ngaku Pak. Dicatat oleh malaikat kok udah ngaku. Uang ratusan miliar, tidak ada yang ngaku. Tapi kalau ingat dengan ayat ini, ya tinggal ngaku. Karena apa? Pasti ada pemiliknya. Kan tidak mungkin bumi mengeluarkan emas gelondongan-gelondongan begitu. Tidak mungkin bumi mengeluarkan uang lembar-lembar, kan tidak mungkin. Pasti ada pemiliknya. Ini karena tidak meyakini. Kemudian ketika meninggal dunia dikemanakan? Summaruddu ilallahi maulahumul haq. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah. Termasuk orang-orang yang berkhianat tadi, itu akan dikembalikan kepada Allah. Oleh Allah akan dikembalikan ke tempat namanya barzah. Barzah itu bukan dunia, barzah itu bukan akhirat. Batas. Jadi kalau ini ruangan, yang sebelah ruangan, barzah itu dalamnya temboknya itu namanya barzah. Dan di dalamnya itu ada dua tempat, ada illiyin dan ada sijin. Orang yang berkhianat berarti ada tanda kemunafikan, dan Rasulullah menyampaikan pada khutbahnya setelah ngimami sholat gerhana, Rasul menyampaikan bahwa diperlihatkan kepada Rasul surga dan neraka. Diperlihatkan kepada Rasul, tuftanuna fi kuburikum. Ujian yang akan Allah berikan pada kubur kalian. Di alam barzah ada ujian. Jadi di dunia kita dibersamai raqib atid, yang jujur, yang tepat janji, yang amanah dibersamai, yang dusta, ingkar janji, khianat juga dibersamai. Setelah meninggal diserahkan kepada nakirun wa mungkarun. Di antara ujian yang Allah berikan melalui dua malaikat itu menanyakan tentang Nabi Muhammad. Yang bisa menjawab kata Rasulullah adalah fa'ammal mu'minu, orang yang mati dalam keadaan mukmin. Dan cirinya mukmin itu tidak pernah berkhianat. Karena yang berkhianat adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik. Yang tidak bisa menjawab pertanyaan adalah fa'ammal kafiru awil murtabu, orang yang mati dalam keadaan kafir dan orang yang mati dalam keadaan murtab. Apa murtab itu? Orang munafik. Jadi ayat ini mengingatkan kita, jangan jadi orang munafik, jangan berkhianat. Maka Bapak Ibu, mulai sekarang jadilah orang yang apa adanya, jangan jadi orang yang ada apanya. Sungkan ya sungkan, kiyang ya kiyang, ora sakakan alasan. Pak, gani orang mangkat ngaji-ngaji, lagi sungkan ya kan penak. Daripada kaken alasan. Oh iya nyong lagi sibuk A B C D padahal ora. Goroh. Nah, wis gitu sampai ngetek goroh ya Bapak. Paling penak itu ya apa adanya. Nah, dapat undangan hajatan gani orang teka orang teka, ya lagi orang ada duit kan penak. Orang saya gengsi memang lagi orang ada duit.
Punggane sapa hajatane tanggal 30 kan duitnya lagi laka Pak. Go tuku PPMB laka apa maning go kondangan kan. Kan ya ndak mungkin salaman terus bilang, "Konyong main maning ya baru gajian jujuk kena kondangan." Iya, orang patut kan. Boleh nyilih go kondangan ya kayaknya isin maning Pak. Nyilih duitnya go kondangan, ya orang pantas. Wis ora teka, ngore takoni ora teka. Punggan itu gawane tanggal 30 ngono ya Pak. Jadi orang apa adanya itu enak. Daripada tidak ada tapi mengada-adakan. Maka apa pesannya Rasulullah? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang jujur. Jadi khianat itu dihindari dengan jujur. Kalau jujur pasti tepat janji, kalau tepat janji pasti amanah. Contohnya siapa? Rasulullah. Orang sekarang itu tidak takut-takut yang namanya khianat itu. Bapak Ibu ingat, kalau musimnya pemilu, orang pada umbar janji. Begitu diberi amanah, kayak syair lagu, janji-janji tinggal janji. Lagu ini siapa gue? Iya. Ada syair lagu lagi, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Pokoknya modelnya gitu semua. Tapi wong sing milih gelem ya. 5 tahun maning ya digoreng maning gelem maning kan begitu. Heran ya. Harusnya kan tite nih, kia wong wis nggorowe kia mau nyalon maning aja dipilih kan begitu. Tapi wong kadang-kadang kelalen ya. Kelalen begitu. Makanya hati-hati sekali. 109. Ha antum haula'i, kalian itu mereka, jadaltum, mereka mendebat kalian, anhum, dari mereka, fil hayatid dunya, tentang kehidupan dunia. Jadi orang-orang yang suka berkhianat ini kalau dinasihati mereka ngajak ke debat. Dan biasanya mereka mendebatnya dengan cara apa? Mengunggul-unggulkan prestasi dunia, yang padahal prestasi dunia itu adalah pemberian Allah. Misalnya begini, contoh aja ya. Ada orang yang sudah mentaati Allah, tetapi secara ekonomi oleh Allah disempitkan. Secara rohani dia sangat luas, bahagia, meskipun kadang kurang, kadang pas. Ada orang yang berkhianat kepada Allah, tidak menyembah Allah, tidak mentaati Allah, tetapi dunianya dibuka lebar. Kalau keduanya bertemu, kemudian ngobrol, yang satu mengingatkan, kenapa tidak menyembah Allah? Dia akan membantah dengan memamerkan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di Al-Qur'an surah Al-An'am lagi. Ini untuk mengingatkan kita semua, Bapak, agar kita tidak terperdaya ya. Ayatnya berapa ya? Yang Allah menyampaikan ini 44 Bapak. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Falamma, maka setelah nasu mereka lupa, ma dzukiru, apa yang diingatkan kepada mereka, bihi, dengannya. Jadi Allah mengingatkan manusia kadang-kadang dengan bil ba'sa'i, dengan kesempitan, wad-dharra'i, dengan kesengsaraan, la'allahum yatadarra'un, agar mereka tunduk. Tetapi ketika sudah diingatkan, kata Allah, falaula ija'ahum ba'suna tadarra'u, maka ketika datang kepada mereka peringatan dari Allah, tapi mereka tidak mau tunduk,
walakin qasat qulubuhum, akan tetapi hati mereka menjadi keras. Wa zayyana lahumus syaitanu, setan memperindah untuk mereka maka nu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Sudah diingatkan nih, tapi mereka tidak mau tunduk, hatinya tambah keras. Kemudian mereka lupa apa yang Allah berikan kepada mereka. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Rezekinya diberi melimpah. Yang dalam bahasa pelajaran akidah akhlak itu istidroj. Istidroj itu artinya penangguhan. Sanastadrijuhum, pasti mereka akan ditangguhkan. Supaya nanti ketika Allah menyiksa mereka, itu siksaannya sampai pada puncak kesengsaraan, sampai pada puncak kesedihan. Dan itu sudah dibuktikan oleh Allah melalui sejarah. Fir'aun dibiarkan dolim sampai pada puncak kesombongan. Dihukum dengan cara yang menghinakan. Abrohah. Allah bertanya pada Bapak Ibu kan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kamu tidak memperhatikan apa yang Allah lakukan kepada pasukan bergajah? Jadi pusat perhatian kita adalah apa yang Allah lakukan. Abroha dengan kesombongannya datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Oleh Allah dibiarkan. Tidak dicegah di perjalanan, dihadang oleh suku-suku di sepanjang perjalanan, mereka semua kalah. Karena Allah ingin menghancurkannya dengan cara yang paling menghinakan. Wajah besar-besar dihancurkan oleh makhluk yang ukurannya sangat kecil. Toiron ababil. Tidak pakai panah, tidak pakai tombak, batu-batu kerikil. Sama dengan Allah menghancurkan bendungan di negeri Sabah yang penduduknya dolim, sombong, tidak mau nyembah Allah. Bendungannya dihancurkan dengan dikirimi tikus. Jadi semua makhluk itu adalah pasukannya Allah SWT. Maka kalau ada orang yang dolim, orang yang khianat, orang yang kafir, kemudian rizkinya melimpah, Bapak Ibu jangan silau. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir apa mihad? Mihad apa masir? Wa bi'sal mihad. Seburuk-buruk tempat tinggal. Memang Quran kadang-kadang begitu. Oke, masir apa mihad kan gitu. Makanya kalau membaca Quran kemudian tidak fokus, begitu berhenti, pan belok ke ngendi kan gitu. Ya, inilah kenapa pentingnya Quran dibolak-balik murojaah agar kita tidak salah belok. Ini yang Allah SWT sampaikan. Jadi orang-orang yang dolim itu kalau dinasihati biasanya membanggakan nikmat Allah. Mereka bilang wis ke orang sangandani, nyong karo sampean suki nyong kayak misalnya. Ini kayak gitu, maksud ayat itu seperti itu. Terus Allah bilang begini, فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan siapa saja yang mendebat Allah di antara mereka, tadi membanggakan hartanya, padahal hartanya kan milik Allah nih, titipan Bapak Ibu. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, atau man siapakah yakunu yang akan menjadi alaihim atas mereka wakilan, yang akan menjadi pelindung. Allah bilang, ya, tak kirimi utusan untuk mentaati Allah kau tidak mau. Tak kirimi orang-orang berikan nasihat kau tidak mau. Awas dong ketemu pada hari kiamat. Siapa yang akan melindungi kalian? Nah, bukti tidak ada perlindungannya di surah Toha ayatnya 124. Kita lihat Bapak Ibu. Sudah ketemu? Kalau pakai HP lebih cepat Mas Etik ya. Tinggal detik muncul sendiri.
Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan siapa saja yang berpaling dari peringatanku, Al-Quran datang tidak mau. Al-Quran kan peringatan, Allah menyebutnya al-zikru. Fa inna maka sesungguhnya lahu untuknya ma'isatan dongka, akan diberikan penghidupan yang sempit. Loh, Pak, hartanya banyak kok sempit? Perasaannya sempit, Bapak Ibu. Kita sering mendengar orang yang usahanya banyak, hartanya banyak, ngeluh. Dina cepet nembe ngeleleng wis esuk. Itu namanya ma'isatan dongka. Jalan rasanya macet terus. Karena di sininya bisnisnya banyak banget, cater. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Maka Bapak Ibu bersyukur ketika tidak punya bisnis yang banyak. Jadi orang pernah cater Pak, orang sih bisanya, orang di bisnis apa-apa jadi orang cater. Lah kasih dipikiri kan ini. Lah jadi punya usaha ini nih, itu semua akan milik Allah Pak. Saya hanya menjalankan saja. Pokoknya saya punya rencana besok A, B, C, D, sekarang saya mau tidur. Bangun pagi, qiyamul lail, witir, tahajud, witir, jamaah subuh. Selesai jamaah, dah saya mau ngurusi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi hidupnya longgar. Tidak ma'isatan dongka, tidak rasanya dikejar-kejar waktu terus. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta, Bapak Ibu. Kenapa buta? Dia protes nih. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa aku buta? Padahal ketika dulu aku hidup, aku melek. Allah jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah, dulu ketika Quran datang, kalian melupakannya. Wa kadzalika al-yauma sehari ini kalian dilupakan, gentenan. Wa kadzalika nadzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Demikianlah kami akan balasi orang-orang yang israf, orang-orang yang berlebihan. Suruh nyembah Allah tidak mau, suruh mentaati Allah tidak mau. Walam yu'min bi ayatihi rabbih, dan tidak mengimani Al-Qur'an. Wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa, dan sungguh siksaan akhirat lebih keras dan kekal. Ini ancamannya jelas. Maka Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, rangkaian 105 sampai dengan 109, yuk jadikan pengingat. Satu, Allah senantiasa membersamai kita. Yang kedua, jangan berkhianat. Langkahnya apa? Jadilah orang yang jujur, pasti tidak akan berkhianat. Kalau sudah jujur, pasti menepati janji. Kalau sudah menepati janji, pasti amanah. Itu kuncinya, karena kalau tidak melakukan itu, kita akan jatuh ke dalam sifat kemunafikan. Demikian kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.